Hindun ini meraung-raung seperti seekor macan di depan tenda. Ia kesurupan. Anehnya, keadaan Hindun ini nyaris telanjang. Kancing bajunya ini sudah terbuka dan ia tak mengenakan rok, hanya celana pendek alias sempak. Ia terlentang sambil berteriak mengancam, "Pergi kalian, pergi!" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi Saib, Saksi Gaib. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya tapi mereka ada. Pramuka adalah ekstrakurikuler yang dekat dengan alam. Semakin dekat dengan alam, semakin dekat pula dengan misteri-misteri di baliknya. Tahun 1989, satu regu pramuka nyaris hilang untuk selama-lamanya dalam sebuah perkemahan yang diselenggarakan sebuah sekolah. Cerita kali ini saya ambil dari thread reader app@horror Kalimantan. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, kepangkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Ini kisah jihad, Hindun, Rahimah, Dul, dan juga Firman. Terjadi pada tahun 1989 di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Jadi jihad, Dul, dan Firman ada di sebuah regu bersama 4 anak cowok lainnya. Nama regu mereka adalah Macan. Sedangkan Rahimah dan Hindun bersama 3 cewek lainnya bergabung di regu Anggrek. Mereka ini anak kelas 6 SD. Oh ya, ekstrakurikuler pramuka di sekolah mereka ini, pengelolaannya ala kadarnya. Pengetahuan kepramukaan mereka itu rendah. Jadi kebanyakan latihan baris berbaris doang. Ya sebatas formalitas biar ada ekstrakurikuler aja sih. Suatu waktu mereka kedatangan guru muda dari Pontianak. Kita sebut saja namanya Pak Irfan. Karena masih muda, Pak Irfan ini sangat bersemangat. Maka ia meminta kepala sekolah agar ia ditunjuk jadi pembina pramuka. Ya, Pak Kepala Sekolah setuju aja. Maka Pak Irfanlah yang membuat ide untuk menyelenggarakan kemah. Pak Kepala Sekolah sempat tak setuju karena menurutnya berbahaya. Kau belum tahu daerah sini, Van. Janganlah kau melakukan hal-hal yang berbahaya itu, kata Pak Kepala Sekolah. Tapi Pak, sekolah kita bolehlah di kampung, tapi jangan kalah sama sekolahan yang ada di kota, kata Pak Irfan ini ya. Berkali-kali Pak Irfan ini membujuk Pak Kepala Sekolah, tapi selalu ditolak. Pak Irfan menceritakan keseruan kemah ke anak-anak. Mereka tentu saja antusias karena ya masih anak kelas 6 SD. Nah, dengan bantuan anak-anak, Pak Irfan ini berhasil membujuk kepala sekolah agar mau menyelenggarakan camping di hutan seberang kampung. Tapi sebelum berangkat, kau temui Aikarom agar Aikarom bisa kasih titipan untuk menjaga kalian, kata Pak Kepala Sekolah. Sedikit informasi ya bahwa Aikarom ini adalah kakek yang punya kemampuan lebih mengerti bahasa alam dan memegang teguh ajaran leluhur. Rahimah dan Hindun sangat senang mendengar kabar akan diadakan camping. Mereka tentu saja begitu semangat, begitu pula teman-teman yang lainnya. Mereka menyiapkan camping dengan penuh semangat. Nah, karena ini baru camping pertama, yang boleh ikut hanya siswa kelas 6, jumlahnya 19 orang.
terdiri dari 3 regu. Regu macan, regu enggang, lalu regu anggrek. Jadi ada 3 regu dengan komposisi anggota sebagai berikut ya. Regu macan 7 orang, regu enggang 7 orang, regu anggrek ini 5 orang. Namun salah satu anggota regu enggang sakit pas hari H-nya. Jadinya yang berangkat hanya 20 orang. Jangan bayangkan usia mereka kayak anak SD sekarang ya. Banyak yang telat masuk SD. Firman ini walaupun SD usianya sudah 17 tahun. Jihad ini 13 tahun. Dul 12 tahun. Hindun 13 tahun dan Rahimah ini 16 tahun. Nah, ketika mereka akan berangkat ini, ternyata Pak Irfan ini mengabaikan perintah Pak Kepala Sekolah untuk menemui Ai Karom. Pak Irfan tak percaya perdukunan. Di era yang maju ini, percaya hal-hal seperti itu adalah kemunduran zaman. Berangkatlah mereka menyeberang sungai dengan perahu warga. Dari sana, mereka berjalan kaki lumayan jauh, melalui bukit-bukit hingga sampai ke sebuah area hutan yang luas dan letaknya tak jauh dari sebuah mata air kecil. Semua siswa senang dan mulai memasang tenda dari terpal. Untuk anak-anak itu tinggal di tempat sepi di hutan bukanlah hal yang baru. Kadang mereka ikut orang tua mencari durian atau menjaga ladang. Tapi kemah, itu adalah kegiatan modern yang tak pernah mereka ini lakukan. Karena usianya yang cukup tua, Firman dan Hindun dipercaya Pak Irfan untuk mengawasi seluruh peserta. Mereka mengawasi pembagian tugas dan aktivitas seluruh siswa. Semua siswa yang hendak meninggalkan kemah untuk berbagai keperluan harus melapor pada Irfan dan juga Hindun. Nah, kita lanjut lagi. Malam pertama setelah 4 kemah berdiri, mereka makan bersama. Di kesempatan itu, Pak Irfan mengumumkan kalau besok akan ada penjelajahan hutan. Nah, karena ada beberapa permainan yang membutuhkan kerjasama laki-laki dan perempuan, regu akan dibentuk ulang dengan memecah regu yang ada. Maka berdasarkan undian malam itu, terbentuklah regu sementara yang terdiri atas Firman, Dul, Jihad, Hindun, dan juga Rahimah. Mereka disebut sebagai regu 4. Malam itu semua tidur dengan lelap. Beberapa anak laki-laki mendapat tugas jaga secara bergantian. Entah kenapa, Firman ini tak mau dipasangkan dengan teman lain. "Sudah, aku jaga sendiri saja," kata Firman saat gilirannya tiba. Itu sekitar pukul 1 malam. Rahimah tak dapat tidur. Nyamuk malam itu sungguh mengganggunya. Ia terus mencoba memejamkan mata. Jam 1:30 terdengar seseorang keluar dari tenda dan menyalakan senternya. Tak ada Hindun di tenda itu. Nah, kemanakah perginya? Setengah jam kemudian semua orang terbangun. Firman dengan panik membangunkan Pak Irfan. Pak Irfan awalnya tak ingin membangunkan siswa, tapi ribut-ribut di pagi buta itu tentunya menghebohkan. Hindun ini meraung-raung seperti seekor macan di depan tenda. Ia kesurupan. Anehnya, keadaan Hindun ini nyaris telanjang. Kancing bajunya ini sudah terbuka dan ia tak mengenakan rok. Hanya celana pendek alias sempak. Ia terlentang sambil berteriak mengancam. Pak Irfan yang berusaha menenangkan Hindun dapat merasakan sekujur tubuh Hindun ini dingin. Matanya Hindun ini melotot dan jarinya ini mencengkram lengan Pak Irfan hingga berdarah ya. "Apa yang terjadi, Man?" tanya Pak Irfan kepada Firman, tetapi Firman ini tak menjawab. Beberapa anak yang turut membantu memegang Hindun juga menjadi korban. Mereka ini terpelanting oleh tenaga Hindun yang begitu besar. Nah, Dul teringat minyak yang diberikan ibunya sebelum berangkat. Buat bekal jaga-jaga katanya. Maka ia bergegas ke kemah mereka. Ketika ia masuk, ia seperti melihat kaki di luar tenda. Kakinya ini hitam berbulu lebat. Nah,
Kaki siapa itu, pikirnya. Tapi karena buru-buru ya, si Dul ini tak peduli. Ia kemudian membawa botol itu dan menciumkannya ke Hindun. Dan tak beberapa lama kemudian Hindun tersadar. Minyak apa itu, Dul? Tanya Pak Irfan ya. Dari Uma, Ibu. Katanya dari Aikarom, kata Dul. Pak Irfan lalu teringat pesan kepala sekolah. Pak Irfan berusaha menenangkan semua siswa. Mereka diminta kembali ke tenda. Hindun dipapah Rahimah kembali ke tenda juga. Sedangkan Firman ditahan Pak Irfan untuk diminta keterangan. Apa yang kamu lakukan dengan Hindun, Man? Pak Irfan mulai menanyai Firman ya. Gak melakukan apa-apa sih, Pak, kata Firman. Kamu tidak bisa membohongin saya ya, Man. Tentu kamu berdua telah melakukan hal yang tidak senonoh, bukan? Maksud Bapak? Saya tahu, Man. Tapi saya akan simpan ini. Tidak akan saya ceritakan kepada siapapun dengan satu syarat. Syarat apa, Pak? Pak Irfan kemudian menyampaikan sebuah syarat kepada Firman. Firman memperhatikan dengan seksama. Nah, esok harinya mereka semua sudah siap. 4 regu yang terbentuk berbaris memanjang ke belakang. Pak Irfan paling depan. Jadi Pak Irfan beberapa hari sebelumnya sudah menyiapkan trek jelajah bersama seorang warga kampung. Tiap belokan ditandai dengan kain merah. Jalur mereka sebenarnya tak jauh, namun ada beberapa petunjuk sepanjang perjalanan yang harus ditemukan. Regu yang berhasil memecah misteri akan dipilih sebagai regu terbaik. Regu keempat adalah regu paling belakang, Jihad paling depan, disusul Dul, Rahimah, lalu Hindun, dan Firman. Di awal mereka memecahkan beberapa petunjuk yang dimaksud, apalagi Jihad tergolong pintar. Dia yang paling semangat. Sementara Hindun dan Firman tak bersemangat. Nah, setelah melewati 2 pos, mereka sempat berhenti karena kaki Dul ini tertusuk kayu kecil. Itu membuat mereka tertinggal di belakang. Namun setelah Dul mulai baikan, mereka terus berjalan lebih cepat. Lalu sampailah mereka di sebuah persimpangan. Menurut tanda, mereka harus belok ke kanan. Tapi dari arah kiri, Firman ini mendengar suara anak-anak ramai. Kita ke kiri aja, sepertinya mereka di sana, kata Firman. Tapi ini tandanya ke kanan, kata Jihad. Penjelajahan seperti ini rutenya memang diputar-putar. Firman bersikukuh ya. Jihad mengalah, soalnya Firman ini sudah tampak marah. Ya sudah, mereka belok ke kiri. Jalanan ke kiri agak terjal karena sedikit menurun. Rute itu tampak sedikit berbahaya. Masalahnya adalah semakin mereka maju, suara anak-anak yang lain ini semakin jauh. Kau yakin lewat sini, Man? Tanya Hindun. Percayakan saja pada Firman, kalaupun kita salah jalan, kita pasti menemukan jalan kembali ke tenda, kata Firman meyakinkan Hindun ya. Hari semakin siang, namun mereka tak juga bertemu regu di depan. Sementara itu, hilangnya regu 4 sudah membuat seluruh peserta lain ini heboh. Pak Irfan berusaha menenangkan. Ia mengajak peserta lain segera kembali ke kemah. Regu 4 tiba melewati sebuah gubuk. Di gubuk itu duduk seorang kakek. Kakek itu bertanya, "Mau kemana kalian?" "Mau pulang, Ai," kata Rohimah. "Sudah, jangan pulang dulu. Di sini saja." Mereka bertatapan ya. "Permisi, Ai. Kita mau pulang," kata Jihad berpamitan. Kakek itu hanya tersenyum. Dul menyadari sesuatu. Ia ingat kaki kakek itu mirip dengan yang ia lihat di dekat tenda. Dulu seketika itu merinding. Sementara itu Pak Irfan meminta semua anak berjaga di kemah. Roji, salah satu anak, bilang dia mau pulang untuk mengabarkan kasus ini ke kampung. Tapi Pak Irfan melarang karena dalam hati kecilnya ia takut disalahkan. Maka Pak Irfan kemudian berangkat menyusuri rute yang sama sendirian. Hari mulai sore. Harusnya malam itu mereka akan menutup camping dengan membuat api unggun. Pak Irfan sampai di belokan persimpangan tempat regu 4 salah ambil jalan.
Ia melihat sekelebatan bayangan dari arah kiri, seperti seorang anak sedang berlari. Man, hei, Firman, Dul, Jihad, kalian dengar Bapak? Seru Pak Irfan ini, tak terdengar sautan apapun. Tapi Pak Irfan menyadari sesuatu. Ternyata Jihad meninggalkan tanda mereka dengan dasi pramukanya. Saat itu, Firman memutuskan belok kiri. Jihad khawatir salah jalan. Ia meninggalkan dasinya sebagai petunjuk arah. Pak Irfan menyusuri jalan dan menemukan bekas-bekas tapak kaki. Tak salah lagi ini. Pak Irfan merasa akan segera menemukan Regu 4. Sementara itu Regu 4 masih tersesat. Hutan semakin lebat. Kita jalan balik aja, kata Jihad. Tidak, kita sudah terlalu jauh. Kita pasti akan menemukan jalan keluar sebentar lagi, kata Firman. Jihad benar, Man. Kita kembali saja ke jalan tadi dan ikuti jalan yang benar, kata Hindun. Firman tidak berani membantah Hindun. Hindun adalah pacar yang ia sayangi. Maka walaupun dengan bersungut-sungut dan marah, Firman ini mengikuti teman-temannya berjalan kembali ke arah mereka datang. Tapi kita jangan lewat gubuk tadi, kata Dul. Ngeri. Kenapa, Dul? Kakek itu seram. Sebelumnya aku melihat di tempat kita berkemah, kata Dul. Jangan mengarang kamu, Dul. Sumpah, aku melihatnya saat Hindun kesurupan, kata Dul. Kalau kita ambil jalan lain, ada kemungkinan kita akan kembali nyasar, kata Jihad. Dul kemudian terdiam, tapi ia masih merasa takut. Pak Irfan sampai di sebuah gubuk. Di gubuk itu tampak Hindun sedang sendirian. Hei, Hindun. Pak Irfan, akhirnya datang juga, kata Hindun. Kemana yang lain? Firman yang menyuruh saya menunggu Bapak di sini, kata Hindun. Kata Firman, Hindun disuruh nunggu Bapak, kata Hindun memegang tangan Pak Irfan. Kancing baju bagian atasnya terbuka. Pak Irfan ingat perjanjiannya dengan Firman. Ia meraih tangan Hindun. Ini demi kebaikan kalian, Hindun. Iya, Pak, saya sudah dengar dari Firman, kata Hindun. Maka Pak Irfan ini mulai melaksanakan aksi-aksi yang mantap. Berhasil juga rencananya. Pak Irfan, seru Jihad melihat Pak Irfan sedang meraba-raba. Pak Irfan tentu saja kaget. Regu 4 lebih kaget lagi. Pak Irfan ini sedang memeluk seorang nenek tua dengan mata besar dan mulutnya ini menganga. Liurnya menetes-netes. Pak Irfan melihat 5 muridnya berdiri memandanginya. 5. Hindun ada di sana. Ia kemudian menoleh ke perempuan yang sedang ia peluk. Perempuan itu menyeringai. Sial, seru Pak Irfan sambil merapikan pakaian lalu lari tunggang langgang. Sosok perempuan itu berjalan ke arah Regu 4. Dul ini menangis. Perlahan-lahan sosok itu berubah menjadi seorang kakek tua yang mereka kenal. Kalian berdua telah menodai hutan ini, kata kakek itu menunjuk Firman dan juga Hindun. Mereka berdua gemetaran. Tapi guru kalian itu lebih nggak bermoral. Itu pelajaran untuknya, sambungnya. Untuk kalian bertiga, maafkan saya karena kalian harus terlibat, kata kakek tadi ke Dul, Rahimah, dan juga Jihad. Mereka diam. Kakek itu bergerak mendekati Firman secepat bayangan. Kau akuilah perbuatanmu. Lalu itu sekelebat melayang dan hilang di kerimbunan pohon. Mereka berlima masih melongo. Kau lihat itu tadi kan, Jihad? Tanya Dul. Jelas sekali, kata Jihad. Setelah mereka lebih tenang, mereka kembali mengikuti arah datang. Mereka tak banyak bercakap, tak percaya apa yang mereka alami barusan. Mereka tiba di perkemahan dalam keadaan lelah dan juga lapar. Semua siswa menyambut mereka dengan girang. Tak ada satupun yang bercerita tentang apa yang mereka alami. Semua terdiam. Malam itu tak ada api unggun. Semua bersiap pulang esok pagi. Cerita itu baru terungkap seminggu kemudian saat Firman ini mengakui perbuatannya di depan majelis kampung.
ada Ai Karom di sana. Syukurlah kalian selamat. Hanya itu kalimat dari Ai Karom. Majelis kampung sepakat menghukum Firman dan Hindun dengan denda adat, serta menikahkan mereka sesuai kelulusan. Sedangkan Pak Irfan menanggung malu karena dikenal sebagai guru mesum. Ia berpamitan kepada Pak Kepala Sekolah untuk mengurus sesuatu di kota, tapi ia tak pernah kembali ke kampung itu. Dan sekolah itu kemudian tak pernah bikin acara kemah lagi. Oke guys, itulah tadi cerita horor sekelompok regu pramuka yang nyaris hilang. Bagi kalian yang ingin menceritakan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Nanti saya akan bawakan di sesi Saib, Saksi Gaib. Cukup sekian video kali ini, saya Hendra undur diri, ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.